Puji Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Biarlah kuasa Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita. Siapkan hati dan pikiran kita untuk kita fokus untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Katakan lagi, ya Roh Kudus. Ya Roh Haleluya, Yesus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beri ku belas kasihan-Mu. bangkitkan rohmu di dalam kami Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini lagi dari awal. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku.
Tuhan kudus. Haleluya Yesus. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, 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 tiada yang seperti-Mu. Yesus, haleluya. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat hari ini kami bersyukur, kami masih ada semua karena anugerah Tuhan. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami ingin lagi menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua yang beribadah saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami mendapatkan berkat yang luar biasa yang daripada Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja memenuhi kami semua yang ada. Pulihkan kami, ubahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan kami akan memulai ibadah kami pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Roh Allah ada di sini dan kuasa surga turun, akan ada sesuatu yang akan terjadi. Akan ada kesembuhan, akan ada kelepasan, akan ada kekuatan, akan ada penghiburan, akan ada sesuatu hal yang Roh Kudus kerjakan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, mari angkat pujian ini sama-sama. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Haleluya. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku
telah siap menguning dan siap untuk dituai. Dan kuasa Tuhan, roh Tuhan sedang bekerja. Roh Tuhan ada untuk setiap kita. Bagi setiap kita yang mau menerima kuasa Tuhan. Mari angkat pujian ini sama-sama. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Mari katakan pujian ini sama-sama. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa Tuhan dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Lagi katakan, nyatakan Kemuliaan-Nya pada segala bangsa. mengerti. Kuasa-Nya Kuasamu dinyatakan dinyatakan. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Bapa dalam sorga. Kami rasakan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami rasakan Roh-Mu bekerja dalam setiap hati kami Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami sudah merasakan kuasa Allah melingkupi setiap hati kami Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami akan terus merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami lewat firman-Mu Tuhan. Firman yang kami perlukan dalam setiap kehidupan kami. Firman yang menjadi penuntun setiap langkah kami. Firman yang akan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk melewati hari-hari kami. Melewati hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bekerjalah terus Roh Kudus dalam setiap hati kami. Bekerja lebih dalam lagi dalam setiap hati kami Tuhan.
Kami yang ada di rumah, kami yang ada di tempat ini, Engkau bekerja lebih lagi Tuhan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk kuasa-Mu bekerja. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan untuk firman-Mu masuk dalam setiap hati kami. Bekerjalah terus Roh Kudus, bekerjalah terus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami siap untuk dengar firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang Engkau sudah siapkan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan menaungi setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami peralaskan doa kami di dalam satu nama yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua dalam rangkaian doa 10 malam kita. Doa di mana kita meminta Roh Tuhan dicurahkan, diberikan, memenuhi kita semua, menyegarkan kita, melawat kita lagi umat Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghukuman. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman atau penghukuman. Puji Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 8 sampai 11. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Puji Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan kita Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum Dia memberikan nyawanya sebagai korban untuk penghapus dosa kita, sebelum Dia bangkit dan naik ke sorga. Dia berkata bahwa kalau Dia pergi, maka Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus yang datang itu, Roh Kudus akan menginsafkan dunia. Kata menginsafkan, Bapak Ibu sekalian, menunjukkan atau mempunyai arti menyadarkan, menyingkapkan. Jadi dalam kata itu, di kata itu ada satu perubahan yang terjadi. Dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Dari yang tidak sadar menjadi sadar. Dan kalau kita kenakan kata itu pada kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka akan terjadi perubahan dari dunia yang berdosa menjadi dunia yang meninggalkan dosanya, dunia yang bertobat. Dunia yang tidak sadar, tidak tahu bahwa dia tidak benar, itu akan berubah oleh pekerjaan Roh Kudus kepada dunia yang mengerti, tahu kebenaran itu. Dunia yang tidak sadar, tidak mengerti atau tidak mau tahu tentang penghakiman atau penghukuman Tuhan, maka ketika Roh Kudus datang, dunia akan peduli. Dunia akan peduli Bapak Ibu sekalian bahwa ada hukuman terhadap setiap dosa, setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau Roh Kudus datang, Dia katakan, Yesus katakan kepada kita, maka Roh Kudus itu akan menginsafkan, akan membuat dunia sadar, akan membuat dunia mengerti. Dunia yang tadinya tidak bisa terlihat, tidak bisa melihat, itu kemudian melihat akan dosa, akan kebenaran, akan penghukuman atau penghakiman yang diberikan oleh Tuhan. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudari, dunia itu menunjuk manusia, khususnya orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang hidup di dalam dosa, orang-orang yang acuh, cuek terhadap kebenaran dan masa bodoh terhadap penghukuman dari Tuhan. Yang pertama saya mau menyampaikan tentang bahwa Roh Kudus menginsafkan dunia, menginsafkan manusia, menginsafkan orang-orang yang tidak percaya akan dosa. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa manusia pertama
Adam dan Hawa, itu kemudian Adam jatuh di dalam dosa. Dan sejak itu Alkitab berkata bahwa dosa itu menjalar. Semua orang berdosa, saya berdosa, Bapak Ibu berdosa. Dan dosa itu semakin bertambah-tambah. Dan kemudian manusia itu seperti menganggap biasa, normal kalau dia berdosa. Dan keadaan ini turun-temurun Bapak Ibu sekalian. Sehingga bagi manusia, bagi dunia, itu sesuatu yang normal, biasa kalau berdosa. Justru kalau tidak berdosa dianggap aneh, ajaib nih orang. Tapi kalau orang berdosa, bahkan sering berdosa, hidup di dalam dosa, dianggap dunia biasa. Inilah pekerjaan Roh Kudus menyadarkan dunia yang menganggap bahwa dosa itu biasa. Bahwa adalah bagian bagi manusia untuk berdosa. Bahkan ada orang yang memang hidup di dalam kebiasaan berdosa itu. Dan dia menganggap ya fine saja, baik-baik saja. Tidak ada yang salah di situ, tidak ada yang keliru di situ. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, ya, hati nuraninya tidak menuduh dia lagi. Karena terlalu sering dia mengabaikan apa yang dikatakan oleh hati nuraninya itu. Tapi Roh Kudus datang, puji Tuhan. Dia akan menginsapkan, menyadarkan, membuat manusia yang berdosa sadar. Dia berdosa, dia nggak bisa tinggal dalam dosa itu. Dia harus keluar. Dan kalau kita kontekskan pada ayat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka dikatakan bahwa dosa tersebut, saya baca lagi Bapak Ibu sekalian ayatnya, ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi bagi orang Yahudi, mereka menilai diri mereka itu tidak berdosa. Walaupun mereka tidak percaya Bapak Ibu sekalian, mereka nggak percaya Yesus. Dan mereka menganggap itu tidak berdosa. Mereka menganggap mereka tidak keliru, tidak salah. Justru Yesus itu yang salah menurut mereka. Dengan segala macam alasan yang mereka kemukakan Bapak Ibu sekalian, mereka tidak percaya pada Yesus. Kalau kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, malah dikatakan merekalah yang menyalibkan dan membunuh Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kita melihat di situ ya bahwa orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus kebanyakan dari mereka tidak percaya. Mereka tidak sadar bahwa ketidakpercayaan mereka itu adalah dosa. Jadi Roh Kudus datang Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus itu yang akan menyadarkan manusia. Menyadarkan. Kalau kita bicara konteks ayat ini pada masa itu. Menyadarkan orang-orang Yahudi. Nanti kita akan lihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Tapi orang-orang Yahudi yang tadinya pada zaman Yesus itu yang tidak sadar. Bahkan mereka salibkan, mereka bunuh Yesus. Mereka kemudian tersadar. Mereka bertanya, kami sudah salah, apa yang harus kami buat? Pada hari waktu Roh Kudus itu diturunkan, maka mereka bertanya seperti itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya sampai kepada bahwa Roh Kudus menginsafkan, menyadarkan, menyingkapkan orang-orang dunia ini akan kebenaran. Kalau kita Bapak Ibu sekalian melihat ya kebenaran itu kan kalau kita pandang dari diri kita masing-masing kan relatif. Ada orang yang menganggap A benar, si B menganggap ya B yang benar, si C yang benar. Sehingga kitab Hakim-Hakim mencatat tidak ada raja pada zaman itu dan orang masing-masing menganggap apa yang dianggapnya, melakukan apa yang dianggapnya benar. Dan itu juga yang terjadi Bapak Ibu sekalian pada masa Yesus. Orang Yahudi pada zaman itu menganggap bahwa Yesus itu tidak berasal dari Allah. Dan mereka menganggap benar penilaian mereka itu. Jadi kebenaran Bapak Ibu sekalian, menurut manusia kebenaran itu bergantung pada dirinya. Kalau dia orang asalnya dari tempat A, maka bagi dia A itu benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus akan menginsapkan bahwa kebenaran itu bukan berasal dari diri kita. Bukan kita yang menentukan. Bukan pikiran kita yang menentukan, bukan. Bukan pribadi kita atau bukan manusia. Ya, jadi kalau 20 orang sepakat lalu itu jadi kebenaran, bukan Bapak Ibu sekalian. Jadi Roh Kudus
yang bisa menginsafkan akan ini. Kalau tidak Bapak Ibu sekalian, maka bagi kita manusia, sayalah benar, otak saya, pikiran saya, pendapat saya yang benar. Atau kalau kemudian kita berhimpun sebagai satu suku atau satu himpunan, 10 orang bersepakat A, dan 10 orang itu akan katakan itu yang benar. Sehingga kalau kita kembali ke konteks ayat ini, mereka menganggap Yesus itu tidak benar. Bagaimana Yesus itu bisa benar? Jadi bagi mereka Bapak Ibu sekalian ya, mereka tidak percaya Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Allah. Karena menurut mereka, masa Mesias lahir bapaknya Yusuf? Mesias kok lahirnya dari keluarga sederhana, nggak ada tanda-tanda hebatnya begitu loh. Datang dari Nazaret lagi. Ya dibesarkan di Nazaret. Jadi Bapak Ibu sekalian, menurut pikiran orang-orang Yahudi pada saat itu, Yesus bukan Mesias. Mereka nggak percaya Yesus. Kenapa? Menurut pendapat mereka itu tadi, kebenaran bagi manusia adalah pendapatnya masing-masing. Tapi Allah menyatakan kepada kita, kebenaran itu bukan berasal dari kita. Kebenaran itu berasal dari Allah. Dan itu akan menjadi kebenaran yang menyeluruh. Bagi orang Indonesia itu benar, bagi orang Eropa itu benar, bahkan bagi seluruh manusia itu benar. Karena kalau kebenaran berdasarkan manusia, maka apa yang benar bagi kita belum tentu benar bagi orang lain. Tapi kalau kebenaran itu dan harus dan seperti itulah kebenaran, bahwa kebenaran itu berasal dari Allah. Saya mau menyampaikan, mengajak kita membuka Kisah Rasul pasal 2, bahwa akhirnya Roh Kudus menyatakan kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah kebenaran, karena Yesus berasal dari Allah. Kisah Rasul pasal 2, saya bacakan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Kisah Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-32. Kisah 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi ketika Allah membangkitkan Yesus, lalu kemudian mendudukkan Yesus di sebelah kanannya, maka Roh Kudus Allah menyatakan bahwa Yesus berasal dari Allah. Dan Yesus itulah kebenaran. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan pendapat saya kebenaran, bukan pendapat Bapak Ibu, bukan pendapat manusia. Kebenaran itu berasal dari Allah. Dan dari mana kita bisa menyadari kebenaran itu? Bapak Ibu sekalian, kita bisa salah. Siapapun kita bisa salah. Kita pikir benar, tapi ternyata nggak benar. Kenapa? Karena berasal dari kita. Pendapat kita, perkiraan kita, ya, tafsiran kita bisa salah Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau berasal dari Allah, itulah kebenaran. Jadi Roh Kudus akan menginsafkan kita akan kebenaran. Roh Kudus akan menyingkapkan, memberitahu kita ini yang benar. Jadi menurut orang Yahudi, Yesus nggak benar. Yesus bukan berasal dari Allah, tapi dengan membangkitkan Yesus dan mendudukkan Yesus di sorga, maka Roh Kudus memberitahukan kepada kita, kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesus berasal dari Allah. Dialah kebenaran itu. Dialah Bapak Ibu sekalian yang diutus Allah untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Yang ketiga, Roh Kudus akan menginsafkan dunia, menginsafkan manusia akan penghakiman. Penghukuman. Manusia yang berdosa Bapak Ibu sekalian ya tentu menjauhkan tema penghukuman, penghakiman. Karena apa? Berdosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, tema-tema tentang penghukuman ini bukan tema yang favorit begitu ya, yang senang untuk disampaikan. Jadi manusia kemudian yang berdosa, dunia yang berdosa, lama-kelamaan Bapak Ibu sekalian kan dunia menganggap bahwa dosa itu sesuatu yang biasa. Lalu kemudian dunia yang berdosa itu seperti menghilangkan ya, tidak mau membicarakan
hukuman akan dosa itu. Padahal itu sesuatu yang real, sesuatu fakta, sesuatu yang ada. Bahwa setiap dosa, setiap kejahatan, setiap ketidakbenaran itu akan dihukum. Sekecil apapun akan dihukum. Tapi bagi dunia yang berdosa, dunia yang menjadikan pendapat dirinya sebagai kebenaran, maka penghukuman ini adalah sesuatu tema yang dipeti eskan begitu, ditutup rapat-rapat begitu. Jangan diomongin. Karena manusia berdosa. Tapi penghukuman, penghakiman adalah sesuatu yang Tuhan akan lakukan. Yang Tuhan sudah tentukan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita membaca tentang penghukuman ini ya, bahwa Tuhan akan menghukum dosa-dosa manusia. 2 Petrus pasal 2, surat 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-3 mulai. Saya baca 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ketiga. 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, Rasul Petrus mendaftarkan hukuman Allah diterima oleh guru-guru palsu, diterima oleh malaikat-malaikat yang berdosa, diterima oleh manusia zaman Nuh, dibinasakan dengan air bah, diterima oleh Sodom Gomora, dibinasakan dengan api. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat, Alkitab katakan ya, Roh Kudus itu akan menginsapkan kepada dunia yang berdosa, dunia yang tidak percaya pada Yesus, bahwa ada hukuman, ada konsekuensi dari setiap dosa, pelanggaran, kejahatan, pemberontakan yang kita lakukan kepada Tuhan. Dan hukuman itu sudah disediakan, sudah disiapkan. Ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu sekalian, dikatakan ayatnya yang ke-7, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi dunia yang tadi dikata berdosa, yang kebenarannya adalah pendapat dirinya masing-masing, maka dunia ini tidak mengenal hukum. Bagi dunia nggak ada hukuman Tuhan, tidak ada sorga, tidak ada neraka. Ya, jadi dia hidup saja sesuai dengan hawa nafsunya. Dan kalau kita lihat, apa kita kontekskan lagi kepada ayat yang tadi, ayat pokok kita Yohanes pasal 16, dikatakan penguasa dunia menunjuk iblis telah dihukum. Tuhan sudah menetapkan bahwa iblis akan dihukum di dalam neraka kekal. Dan itu ketetapan yang tidak akan diganggu-gugat. Itu ketetapan yang akan dikerjakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kurang bukti apa lagi tentang adanya hukuman terhadap dosa-dosa manusia. Saya kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman atau penghukuman. Dan kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Saya ambil contoh pada hari Pentakosta, Pantekosta. Hari di mana Roh Kudus diberikan, di mana Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya. Maka terjadilah pertobatan yang besar Bapak Ibu sekalian. Saya baca dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, Kisah Rasul pasal 2 Bapak Ibu sekalian, bagaimana Roh Kudus bekerja. Lalu kemudian membuat orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak menerima, tidak percaya pada Yesus, membuat orang
orang-orang yang baginya kebenaran adalah pendapat dirinya, yang mereka tidak percaya Yesus berasal dari Allah, orang-orang yang tidak sadar ada hukuman akibat dosa karena dosa atau kesalahan manusia, itu kemudian berkata seperti ini ketika Roh Kudus bekerja. Kisah pasal 2 ayatnya yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lihat, dunia orang-orang yang gak peduli dosa. Ya, kita sekarang melihat dunia yang gak peduli dosa. Ya, hidup mengikuti firman Tuhan, apaan tuh? Ya, hidupnya apa? Ngikutin diri sendiri, memuaskan hawa nafsu. Bagi dunia, kebenaran adalah dirinya. Ya, kalau itu disepakati banyak orang, itu kebenaran. Dunia yang abai hukuman, ya, pembicaraan soal hukuman Allah itu hampir nggak ada, nggak favorit. Ya, nggak diomongin. Ya, ngapain diomongin itu? Tapi Roh Kudus akan bekerja, menginsafkan dunia akan itu. Menyadarkan kita, menyingkapkan tadi, membukakan. Loh iya ya, dosa, kita berdosa nggak percaya Yesus. Kita berdosa kebenaran menurut kita, kebenaran kan menurut Allah. Kita berdosa karena kita nggak mengabaikan penghukuman akibat dosa itu. Roh Kudus bekerja sehingga orang bertanya, orang-orang Yahudi yang pada zaman Yesus tidak terima Yesus, yang menyalibkan, membunuh Yesus. Mereka bertanya, apa yang harus kami buat? Hati mereka disentuh oleh Roh Kudus. Haleluya. Lalu Alkitab mencatat, maka pada hari itu 3.000 jiwa memberi dirinya dibaptis. Mereka percaya, mereka bertobat Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak lagi menjadikan pendapat diri mereka sebagai kebenaran. Kalau begitu apa yang dikatakan Alkitab? Apa yang disuruh Alkitab kami lakukan? Oh, kamu harus bertobat, kata Rasul Petrus. Kamu harus menerima dirimu, memberi dirimu dibaptis. Oke, kami lakukan. Karena kebenaran bukan diriku, bukan pendapatku, bukan tafsiranku, bukan perkataanku. Kebenaran itu adalah berasal dari Allah. Kalau begitu, maka mereka memberi diri mereka dibaptis. Jadi Bapak Ibu sekalian, lihat waktu Roh Kudus bekerja, terjadi pertobatan besar-besaran. Dunia harus disadarkan, diinsafkan dari dosa, tentang kebenaran, tentang penghukuman. Kalau tidak, dunia akan binasa. Karena kan ada hukuman. Jadi tugas ini Bapak Ibu sekalian diberikan kepada kita gereja. Saya mau mengajak kita ya, lebih dulu sebelum kita melakukan tugas itu, ya tentu lebih dulu kita harus hidup di dalam karya Roh Kudus itu. Bahwa kita diinsafkan atas dosa kita sadar. Ya. Kita sadar ya bahwa kita harus tinggalkan dosa. Sekecil apapun dosa itu. Mari kita sadar ya, kita disadarkan Roh Kudus ya, kita bersyukur kepada Roh Kudus. Kalau kita berdosa, lalu Roh Kudus menginsafkan kita. Apa jadinya Bapak Ibu sekalian kalau kita berdosa dan Roh Kudus diam aja? Jadi kita bersyukur, kita harus lebih dulu mengalami itu. Yang kedua, kita harus disadarkan bahwa kebenaran itu bukan pendapatku, bukan berasal dari manusia. Kebenaran itu berasal dari Tuhan. Walaupun semua manusia berkata setuju, kalau Tuhan bilang enggak, maka kita harus berani berkata enggak benar. Walaupun seluruh kamu bilang itu benar. Tapi Tuhan bilang enggak benar. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian ya, penghukuman itu ya, itu menjadi disadarkan kita ya, ada hukuman akibat dosa kesalahan. Dan kemudian tugas itu diberikan kepada kita. Alkitab berkata, saya baca Kisah pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana menjadi saksi Allah? Siapa murid-murid? Siapa kita? Potensi apa, kemampuan apa yang ada pada kita, yang ada pada murid-murid pada saat itu, sehingga mampu menjadi saksi Allah. Wow, ini kalau ayat kita baca Bapak Ibu sekalian, dari tempat mereka sendiri, lalu ke provinsi lain, ya, lalu ke negara lain, lalu ke seluruh dunia. Ngomong aja susah. Tapi kalau Roh Kudus. Jadi bagaimana? Tadi saya katakan bahwa
tugas untuk menginsafkan. Tuhan mau dunia ini selamat. Dan tugas itu diberikan kepada kita gereja. Lalu kita bertanya, potensi apa yang ada pada gereja? Kalau kita menyadari keterbatasan, ketidakmampuan kita, maka Tuhan memberikan kuasa, power itu, dunamis, kemampuan, kesanggupan, keperkasaan. Kalau gereja tidak penuh Roh Kudus, maka gereja tidak punya kemampuan, tidak mempunyai keperkasaan, tidak sanggup menjadi saksi Allah. Tapi kalau gereja, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Ketika kita bicara kepada orang lain, bicara kepada dunia, maka Roh Kudus memakai kita semua, memakai saya, memakai Bapak Ibu saudara-saudari, membuat dunia, membuat orang percaya, membuat orang yang tidak percaya jadi insaf, jadi percaya, jadi berkata seperti perkataan tadi, apa yang harus kami buat? Ajarinlah aku. Apa yang harus kami perbuat? Maka kita bisa berkata, bertobatlah, percayalah kepada Yesus. Dan kalau kita mau bekerja, Bapak Ibu sekalian, melakukan tugas Allah, melakukan tugas yang diperintahkan Allah ini kepada kita, maka Roh Kudus akan menyertai kita. Jadi kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Dan Tuhan menyadari itu. Karena itu Dia kirim kepada kita Roh Kudus, supaya kita mampu, sanggup, perkasa. Jadi kita jangan katakan gereja itu lemah, jangan. Karena apa? Gereja itu perkasa. Gereja itu sanggup. Gereja adalah gereja yang kuat kalau dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi marilah kita melakukan tugas ini. Karena Roh Kudus pasti menyertai kita. Saya mau akhiri Bapak Ibu sekalian ya dengan membaca satu ayat bagaimana Roh Kudus Bapak Ibu sekalian bekerja. Markus pasal 16, Markus pasal 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Roh Kudus pasti akan menyertai kita, memberikan kita kesanggupan. Ketika kita bekerja, ketika kita memberitakan firman, maka Roh Kudus bekerja. Terjadilah pertobatan. Dunia yang berdosa itu bertobat. Dunia yang tidak peduli kebenaran, menganggap dirinya benar, maka dunia akan mengakui kebenaran itu berasal dari Allah. Dunia yang tadi tidak peduli terhadap penghukuman, maka ini menjadi sesuatu tema yang diperhatikan. Jangan sampai kita dihukum karena kesalahan, karena itu kita mau hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa, kita minta Roh Tuhan menyanggupkan, memampukan kita. Kalau dengan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu sekalian, kita tidak sanggup. Bagaimana kita nginsafkan dunia? Nginsafin satu orang aja susah. Nginsafin diri sendiri aja susah. Ya nyadarin diri sendiri, ya sadar. Tapi kalau Roh Tuhan bekerja, kita dibuat sadar. Tinggalkan dosa. Kita dibuat sadar yang benar itu bukan pendapatmu dari Tuhan. Kita jadi sadar hukuman Tuhan itu ada atas setiap dosa. Lalu kita bisa menyadarkan dunia. Jadi sekali lagi, kalau kekuatan kita sendiri nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Tadi saya bilang nginsafin diri sendiri aja susah. Nginsafin satu orang aja susah, apalagi nginsafin satu dunia. Tapi kalau Roh Kudus ada, maka Dia beri kita kuasa, kemampuan, kesanggupan. Sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Dimulai dari rumah tangga kita, keluarga kita, tetangga kita, ya, lingkungan yang terus-terus sampai kepada ujung dunia itu. Puji Tuhan, kita berdoa, sama-sama kita berdoa walaupun dalam keterbatasan kita ya, dalam hal yang tidak biasa kita lakukan seperti ini. Tapi kita tidak mau menyerah dalam keadaan ini. Kita mengupayakan dan saya percaya Roh Kudus pasti menghargai setiap upaya yang kita lakukan. Dia lihat kerinduan kita. Kita nggak kalah menyerah terhadap keadaan ini. Kita tetap upayakan doa 10 malam ini. Dalam rumah kita, walaupun tidak kita berkumpul, tapi di rumah kita, mari kita menyembah Tuhan, dipandu dengan lagu-lagu, dengan pujian. Tapi saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dengan sikap yang sungguh-sungguh, fokus, jauhkan dulu hal-hal yang lain. Fokus, berikan dulu waktu kita. Dan saya percaya, kita semua percaya, kita hamba-hamba Tuhan yang di sini percaya Bapak Ibu sekalian, Roh Tuhan akan bekerja dan memenuhi kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, demikianlah firman Tuhan dan kita akan melanjutkan dengan nyanyian, pujian dan penyembahan kita
kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita memohon supaya roh Tuhan turun dan memenuhi kita. Mari kita nyanyikan roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membangkitkan kuasa-Mu.
jadikan kami alat-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau jadi saksi-saksi Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Urapi kami Tuhan, pakai kami menginsafkan dunia ini Tuhan. Pakai kami membebaskan setiap yang terbelenggu. Setiap orang yang hidup dalam dosa, setiap orang yang mengakui kebenaran hanyalah pendapat dirinya sendiri, pakai kami. Mampukan kami Roh Kudus, hanya karena Engkau kuasa-Mu Tuhan, maka kami mampu menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil kepada dunia ini. Haleluya. Hanyalah kalau Roh Tuhan turun memenuhi kami. Karena itu datanglah, penuhilah kami Tuhan dengan Roh-Mu. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alam-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Roh Kudus. Amin, amin. ku haus padamu, kuasa sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Kirimlah Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhilah kami Tuhan. Ku belas kasihan-Mu,
setiap kami di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Engkau tidak terbatas Tuhan. Engkau sanggup memenuhi kami semua Tuhan. Engkau tidak dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Penuhilah kami Tuhan. Haleluya. Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Amin. Kami taat Tuhan. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Haleluya. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kami percaya Engkau melawat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Engkau pembaptis dengan Roh Kudus. Penuhi kami. Lihatlah kehausan, kerinduan kami Tuhan. Datanglah Roh Kudus, penuhi kami. Biar dunia melihat kuasa-Mu yang ada pada kami. Ada perbuatan hebat yang Tuhan nyatakan melalui kami gereja-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Roh Tuhan.
kami berada Tuhan, kami yang menyembah-Mu, yang beribadah kepadamu Tuhan, penuhi kami Tuhan. Nyatakan Tuhan Roh-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalam kami Tuhan. Kuasa yang kami terima dari Roh Kudus yang memenuhi kami dinyatakan. Haleluya, haleluya. Jaya sesuai dengan kekuatan
Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Kalau Tuhan melawat kami, mengirimkan, memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Tuhan, sungguh seperti Engkau rindu untuk menyelamatkan dunia yang berdosa. Kami pun rindu Tuhan, terjadi keselamatan Tuhan. Orang-orang berdosa bertobat Tuhan. Orang-orang yang hidup menurut kebenaran masing-masing, kemudian berubah menjadi memiliki kebenaran Tuhan. Karena itu Tuhan, pakai kami. Kami Tuhan mau dipakai menjadi alat-alat Tuhan. Tapi kami sadar kami tidak mampu Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Kami perlu Roh Tuhan. Dan Engkau sendiri berjanji memberikan Roh-Mu kepada kami. Sehingga ketika Roh Tuhan ada pada kami, maka kami akan dimampukan untuk menginsafkan dunia ini akan dosa, kebenaran dan penghakiman Tuhan. Karena itu penuhi kami terus dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami semakin sadar Tuhan bahwa Roh Kudus adalah kebutuhan mutlak, kebutuhan utama bagi kami gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus menuntun kami, jangan tinggalkan kami Roh Kudus. Teruslah Engkau penuhi kami, biar kami terus berjalan dalam kuasa Tuhan. Kami melihat kuasa Tuhan yang semakin besar, kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Biar dunia melihat ada kuasa Tuhan dalam gereja-Mu, ada kesanggupan Tuhan di dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa lewat doa 10 malam ini Tuhan, maka kami akan lihat terus Tuhan, bahkan semakin meningkat pekerjaan Tuhan di tengah gereja-Mu Tuhan, di tengah jemaat-Mu. Karena itu teruslah berkarya dalam doa kami. Masih ada beberapa hari ke depan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, semua kami dipenuhi Roh Kudus Tuhan. Doa kami bagi semua jemaat-Mu, bagi semua orang percaya, bagi semua yang haus, yang butuh, yang berdoa, memohon Roh Tuhan untuk memenuhi dia. Penuhilah Tuhan dalam nama Yesus, biar semua jemaat-Mu GPDI, Ketapang, Keramat, Niosoho dipenuhi dengan Roh Tuhan. Maka terjadilah satu kegerakan rohani yang hebat Tuhan. Terjadilah pertobatan besar-besaran Tuhan. Karena Roh Tuhan memenuhi kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah doa semalaman, doa 10 malam kami pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.